Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini pembelajaran matematika adalah membahas soal di buku cetak ya. Nah, yuk kita sama-sama buka halaman 32. Kita akan membahas satu persatu soal yang akan kita kerjakan ya. Baik, kita mulai dari nomor 1. Suhu di suatu tempat daerah kutub 12 derajat Celcius di bawah 0. Jika ditulis dalam bilangan bulat adalah, bilangan bulat di bawah 0, maka pasti hasilnya adalah negatif. Nah, negatif berapa ini? 12. Mana negatif 12? Ya, jawabannya A. Di daerah lereng gunung suatu udara, kita mulai nomor 2 ya, dapat mencapai 4 derajat Celcius di bawah 0 derajat, di bawah lagi nih. Pasti negatif ya. Bilangan bulat yang menunjuk suhu itu adalah, ya ini dia. Gitu. Nomor 3. Lambang bilangan ini dibacanya adalah jelas. Negatif 15. A, B, C apa D? Ya, A. Oke, nomor 4. Dari angka 7 mundur 6 langkah akan sampai pada angka. Nah, boleh dibikin garis bilangannya. Angka 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, posisi 7 mundur 6 langkah berarti ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, posisinya adalah berapa ini? Ya, plus 1. Bilangan negatif 7 lawannya. Lawannya negatif adalah positif. Ya, ini ya. D. Dari negatif 1 maju 5 langkah, maka akan sampai pada bilangan. Nah, bikin garis bilangannya deh. Mulai dari negatif 1 ya. Sebelah negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, boleh sampai 6. Cukupnya. Maju 5 langkah. Karena maju, maka ke kanan. Kita mulai posisinya negatif 1, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, berapa ini? Ya, jawabannya adalah D. 7. Budia meminjam uang kepada Pak Deni 200.000. Bilangan bulat yang sesuai adalah, meminjam, hutang, meminjam ya. Itu adalah bilangan negatif. Maka A, B, C apa D? Ya, A jelas ya, negatif 200. Oke, lanjut ke nomor 8. Bilangan-bilangan berikut yang berurut dari yang terkecil. Nah, masih ingat garis bilangan? Semakin ke kiri, itu semakin kecil. Semakin ke kanan, semakin besar. Karena dia dimintanya dari yang terkecil, maka cari yang dari yang terkecil. A, negatif 4, negatif 3, negatif 2. Ya, bisa ya. 4, negatif 3, 2. 4 sebelah kanan. Negatif 3 sebelah kiri. Oh, jelas. Tidak sesuai. 9, negatif 8, negatif 7. 9 sebelah kanan, negatif 8 sebelah kiri. Kan suruh mintanya terkecil. Tidak sesuai ya. 3, negatif 2, 1. 3 sebelah kanan, negatif 2 sebelah kiri, 1 sebelah kanan ya. Karena dimintanya terkecil, berarti ini tidak cocok. Yang paling cocok adalah A ya, udah jelas yang A. 9. Negatif 5 lebih besar apa lebih kecil dari 5? Nah, ini bisa pakai garis bilangan. Ini 0. Tuh 2, 3, 4, 5. Ini 5. Tuh 2, 3, 4, 5. Ini negatif 5 ya. Maka karena tadi sebelah semakin ke kiri kecil, semakin ke kanan besar. Maka ini berapa? Iya, lebih kecil. Tandanya kecil adalah ketika ditambahin titik huruf K ya. Oke, berarti ke sini. Jawabannya adalah A. 10. Negatif 500 tambah 500. Ini boleh pakai logika, boleh juga pakai pakai aturan. Kalau pakai logika, ini logikanya negatif itu kan hutang ya. Hutang 500 dibayar 500. Hutangnya masih ada nggak? Enggak ya. Jadi lunas dong. Berarti jawabannya mana yang lunas? Iya, B. Atau pakai aturan juga bisa. Ini lihat periksa dulu. Yang ini bilangan negatif, yang ini bilangan positif. Karena berbeda tanda, maka tinggal dikurangin. 500 kurangi 500. Berapa 500 kurang 500? 0. Tandanya ya jelas 0 mah netral ya. Nggak positif, nggak negatif. Bilangan 0. Oke, 11. Oke, negatif 51 tambah 15. Bisa pakai logika atau bisa juga pakai aturan. Kita pakai aturan dulu aja ya. Ini bilangin negatif, yang ini bilang positif, berbeda ya. Maka tinggal dikurangin. 51 kurangin 15, berapa ya? 36. Nah, karena tandanya ngikutin yang bilangannya yang besar. Bilangan yang besarnya 51, maka ikutin yaitu negatif.
negatif 36. Atau logikanya punya hutang 51, dibayar 15, maka hutangnya ada nggak? Masih ada dong. Masih ada berapa? Masih adanya 36. Iya, negatif 36. Tidak lunas ya, karena cuma dibayarnya 15. Oke, lanjut. Negatif 25 kurang negatif 5. Nah, ini ada tanda yang bertemu. Masih ingat nggak? Sapo, bene. Nah, ini berlaku untuk jika tandanya ada yang bertemu seperti ini. Ini kan sama-sama negatif, sama, maka jadi positif. Ini jadi plus. Kita tulis lagi 25 tambah 5. Sama kayak tadi lagi. Ini beda tanda, maka 25 kurangi 5 berapa? 20. Tandanya ikutin bilangan yang besar, 5 apa 25? Iya, paling besarnya negatif 20. Atau logikanya punya hutang 25, dibayar 5. Hutangnya lunas nggak? Enggak dong, masih punya hutang. Berapa sisa hutangnya? 20 gitu ya. Oke, lanjut. 54 kurang negatif 25 kurang 15. Ini ada tanda yang bertemu, maka berlaku lagi sapo bene. Sama ya, jadi positif. Oke, jadi positif. Kita tulis lagi 54 tambah 25 kurang 15. Nah, ini mah pengurangan dan penyebelahan biasa. 54 tambah 25 9, sini 79. Terus lagi 79 kurang 15. 46. Ada nggak jawabannya 64? Iya. Gitu ya. Lanjut. Negatif 7 tambah negatif 5. Sapo bene. Lagi ya, karena ada tanda yang bertemu. Oke. Ini beda ya. Beda negatif. Maka jadi negatif. Negatif 7 kurang 5. Nah, ini beda kasus sama nomor yang sebelum-sebelumnya. Dimana ini sama-sama tandanya sama. Karena tandanya sama tinggal dijumlahkan. 7 tambah 5 berapa? 12. Tandanya ikutin. Karena dua-duanya negatif berarti negatif 12. Oke. Atau logikanya punya hutang 7, hutang lagi 5. Udah hutang 7 tambah lagi hutang 5, maka hutangnya nambah dong. Ya, jadi 12 ya. Lanjut. 15. 15 tambah negatif 9. Nah, di sini ada tanda yang bertemu. Maka berlaku lagi yang sapo bene. Sama positif, beda negatif. Ini kan beda, jadi negatif dong. Jadi 15 negatif 9 atau kurang 9 ya. 15 kurang 9 berapa? Ya 6, langsung aja ya ini ya. Nomor 16. Ini tentang perkalian ya, perkalian bilangan bulat. Lagi-lagi berlaku lagi sapo bene sama positif beda negatif. Kita tentukan dulu tandanya. 9 kali negatif 3. Ini beda, yang ini positif, ini negatif. Maka beda ya, negatif. Pasti hasilnya pasti negatif. Tinggal 9 kali 3 adalah 27. Jawabannya mana? Ya, A. Oke, langsung ya, lebih mudah ya perkalian sama pembagian. Oke, lanjut nomor 17. Negatif 24 kali negatif 2. Berlaku lagi sapo bene. Ini sama-sama negatif. Oh, sama positif. Pasti positif hasilnya. Ya, ini kita tutup aja. Orang pasti bukan jawabannya. Tinggal 24 kali 2 berapa? 48. Jadi jawabannya yang mana? Ya, yang D. Plus 48. Atau sebenarnya plus nggak usah ditulis juga nggak apa-apa. Oke? Soal selanjutnya kita ke nomor 18. Nah, untuk perkalian sama pembagian sama ya, masih berlaku sapo bene. Nah, ini tandanya, ini berlaku apabila perkalian dan pembagian dan jika ada tanda yang bertemu seperti tadi. Kita lihat di sini, negatif 120 bagi 30. Ini tandanya negatif. Yang ini tandanya positif. Beda kan? Berarti pasti bene, beda, negatif. Berarti pasti negatif. Tinggal 120 bagi 30. Wah, ini nih gampang-gampang susah membagi. Masih ingat waktu kelas 5? Kalau ada bilangan seperti ini, kita bisa bikin pecahannya, tinggal coret nolnya. Oke? Tinggal 12 bagi 3 berarti 4. Ya. Jadi ada jawabannya? Di sini nggak ada jawaban. Jadi negatif 4 ya. Oke, biar ketinggalkan saja karena tidak ada jawabannya. Lagi ya, negatif 1500 bagi negatif 50. Negatif sama-sama negatif ya, sama positif. Pasti positif hasilnya. Sekarang tinggal 1500 bagi 50. Nah, ini bisa pakai pecahan ya. Nolnya coret bawah 1, atas juga 1. Jangan 1 yang bawah 1 yang atas 2 ya. Jadi sama-sama 1. Tinggal 15 bagi 5 berapa? 3.
Sisa nolnya? Iya, jadi 30. Positif 30 mana? Oke, tidak perlu ditulis ya, positif ya. Oke, baik. Kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 20. Bu Ima memiliki hutang 200.000 rupiah. Nah, sini ada hutang ya, kita garis bawahi hutang. Dua anak Ibu Imah menyanggupi membayarnya. Tiap anak Bu Imah berbagi membayar hutang sama besar. Bilangan bulat yang sesuai dengan besar hutang yang ditanggung masing-masing anak Bu Imah adalah, nah tadi hutang itu adalah bilangan negatif 200.000. Masing-masing anak Bu Imah ada dua kan, dua anak menyanggupi sama besar. Nih sama besar berarti dibagi berapa? Bagi 2. Udah, sekarang kita langsung ke sini Sapo Bene lagi ya. Ini sama atau beda? Beda. Nah, pasti beda, negatif. Nah, pasti ini hasilnya negatif. Tinggal 200.000 bagi 2 berapa? 100.000. Oke, jadi jawabannya B. Oke, lanjut. 21. Suhu mula-mula suatu ruangan adalah 31 derajat Celcius. Setelah AC ruangan itu dinyalakan, suhunya menjadi 24 derajat Celcius. Perbedaan suhu mula-mula dengan suhu terakhir di ruangan tersebut adalah, nah namanya, ya udah tinggal dikurangin. 31 kurangin 24 berapa? Tuh 7. Oke. Ya. Lanjut. Nomor 22. Di halaman sekolah, Rusli berdiri tegak di sebuah batu. Oke, kurang kelihatan. Geser ya. Di halaman sekolah, Rusli berdiri tegak di sebuah batu. Rusli bergerak ke kanan 12 langkah, kemudian bergerak kembali ke kiri 5 langkah. Posisi Rusli dari batu sekarang adalah, nah berarti tinggal 12 kan, ke kanan 12, berarti 12 ke kiri kurang 5, berarti berapa 12 kurang 5? Iya 7 juga. Ya, lanjut 23. Pada sebatang pohon kelapa, seekor tupai berada pada ketinggian kira-kira 8 meter di atas tanah, ya kan? Berarti positif ya, positif 8. Tupai itu naik lagi 4 meter, berarti udah 8, naik kan? Berarti tambah 4. Kemudian turun sejauh 7 meter ke bawah, berarti turun, kurangi. Posisi tupai sekarang pada ketinggian tinggal aja 8 kurangi 4, berarti 12. 12 kurangi 7 berapa? 5. Nah, 5 meter di atas tanah. Lanjut nomor 24. Sebuah balon udara berada pada ketinggian 15 meter dari tanah. Ya, berarti positif ya. Nah, balon itu turun sejauh 3 meter. Turun, naik apa? Positif apa negatif? Iya, kurangin. Beberapa saat kemudian balon naik sejauh X meter. Posisi balon udara terakhir kali adalah 18 meter. Oh, berarti kita kurangin dulu aja. 15 kurangin 3 berarti 12 meter. Kemudian beberapa saat kemudian balon naik sejauh X meter, berarti naik lagi dia. Naik lagi sampai posisinya 18 meter. Nah, dia nilai X-nya itu berapa? Ya kan? Jadi 12 biar jadi 18 adalah naik berapa? Naik 6 atau 18 kurangin 12 aja, 6 meter. Lanjut nomor 25 terakhir ya. Sebuah gedung bertingkat memiliki 18 lantai. Sebuah lift berada pada lantai kedua. Ani menaiki lift tersebut ya. Nah, sampai sini dulu. Lantai kedua ini bukan negatif 2 ya, tapi memang penulisan kalau urutan ke itu pasti ada stripnya dulu. Kedua, seperti anak ketiga, bukan anak negatif 3, nggak ada anak negatif 3. Jadi ini adalah posisinya adalah lantai 2 ya, bukan negatif 2. Nah, Ani menaiki lift tersebut. Lift itu naik 12 lantai ke atas, berarti 2 ditambah 12 kan naik. Jadi berapa? 14. Kemudian turun 5 lantai. Kurang apa tambah? Kurang. Jadi 14 kurangin 5 berarti berapa? 9. Iya, ke 9, bukan negatif 9, karena memang penulisan dalam bahasa Indonesia urutan itu pasti ada negatifnya. Baik, sampai sini mudah-mudahan mudah dipahami. Tolong disimak dan juga sambil disimak kamu isi ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.